Hello Brovers, di video kali ini bakal jadi video yang cukup spesial karena kayaknya gue bakal jadi perdana ya di Indo untuk ngebuat alur cerita dari High and Low The War Scrolls karena memang masih baru banget filenya dapet, jadi masih fresh banget nih asli. Dan menurut gue ini jadi salah satu film High and Low yang fan service-nya gila banget men. Bener-bener kayak fan service-nya tuh nutupin seisi film men. Dari fan service-nya Yuta, dari fan service-nya Suzuran ada cuy. Oh ya sebenarnya ketika kalian nonton film ini, kalian tuh gak usah repot-repot nonton film High and Low yang arc dari Kuryu Group sebenarnya, yang Final Mission, End of Sky, High and Low The Movie itu nggak perlu sebenarnya karena ini tuh isinya karakter baru semua cuy. Ya udahlah ya, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, like yang banyak karena biar makin FYP gitu ya. Ikuzo, ini dia alur cerita High and Low The War Scrolls and welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan diperlihatkannya pemandangan kota Sword dari salah satu sekolah internasional di kota Sword, yaitu sekolah Kiri. Ternyata kita langsung disorot nih ke villain utama atau main villain di film ini, yaitu Kohei Amagai yang merupakan anak dari seorang pengusaha kaya dari Amagai Group. Dia tidak sendiri karena dia itu mempunyai dua ajudan yang sangat kuat cuy. Yang pertama itu jadi ujung tombaknya Amagai. Dia bernama Ryo Suzaki, diperankan oleh Yuta. Kekuatannya nggak usah ditanya lagi cuy, OP banget cuy si Ryo ini. Untuk saat ini Ryo merupakan orang terkuat di sekolah Senomon atau STM Senomon. Kemudian ada Saboten yang dimana pria ini mempunyai ciri khas bertarung yang unik karena dia menggunakan borgol untuk mengunci musuhnya. SMA Kiri yang mereka datangi ini ternyata sudah dalam kondisi hancur parah sehabis diserang oleh Amagai, Ryo, dan Saboten. Bahkan Amagai tidak segan-segan mematahkan tangan pemimpin dari sekolah Kiri. Apalagi sekolah Senomon ini ternyata tidak sendiri juga cuy. Mereka itu membentuk aliansi dengan sekolah lain yaitu Ebara dan Kamasaka. Kita mulai perkenalan dulu dari Ebara, ada Fujin dan Raijin yang merupakan dua orang petarung yang sangat kuat dari Ebara. Kemudian masih ada satu lagi dari Ebara yaitu Sameoka Soji yang menjadi penengah dari si Fujin dan Raijin. Masih belum diketahui Soji ini sekuat apa karena memang di film ini porsi adegannya tuh nggak banyak ya si Soji Sameoka ini. Mungkin di film berikutnya bakal lebih banyak lagi. Oke, kita masuk ke Kamasaka yang merupakan sekolah yang sangat brutal dalam menggunakan senjata. Ya, ciri khasnya Kamasaka itu mereka make senjata kalau berantem ataupun tawuran. Dari Kamasaka ada dua orang. Yang pertama ada Gandhi atau disebut dengan bahasa Jepangnya ya Ganji. Ciri khasnya Gandhi yaitu dia pakai pentungan. Sedangkan yang satu lagi bernama Himuro Reiji yang punya ciri khas pakai brass knuckle dalam bertarung. Dari tiga sekolah yang saling beraliansi ini terbentuklah sebuah kelompok yang mempunyai misi untuk menguasai semua sekolah di kota Sword. Tujuan akhir mereka adalah Oyako yang menjadi salah satu sekolah terkuat di Sword sekaligus pihak part-time-nya juga jadi anggota resmi dari Sword di bawah kepemimpinan Murayama dulu. Namun karena Murayama itu sudah meninggalkan Oyako, maka ini jadi lampu hijau bagi tiga aliansi untuk menyerang. Adegan berpindah pada tokoh utama kita yaitu Fujio Hanaoka dari Oyako. Dia ini jadi pemimpin Oyako untuk saat ini. Karena di film pertamanya dia sangat penasaran dengan sosok Rao, akhirnya dia yang gabut langsung masuk nyelonong begitu aja ke sekolah terkuat di muka bumi yaitu Suzuran. Aura serta tone warna dari film ini bahkan berubah cuy. Yang tadinya colorful, cerah gitu ya, jadi kelam banget. Lucunya karena bajunya Fujio itu berwarna hitam atau alma maternya tuh warna hitam, itu jadi nyaru ternyata sama anak-anak Suzuran yang lain. Makanya anak-anak Suzuran itu gak ada yang sadar kalau itu bukan murid Suzuran. Begitu sudah sampai di tengah-tengah base campnya Rao, Fujio ini langsung nanya ke salah satu anggota dari fraksi Lao, yaitu Kamui dan Mercy atau Masi. Nah di sini Masi itu jelas cukup terkejut dong. Kok nih bocah bisa nyelonong bae masuk Suzuran dengan alasan mau ketemu Rao. Akhirnya
Kamui pun di sini ngomong kalau Fujio ini adalah orang yang abis perang sama Housen sebelumnya. Seketika bocah suzuran yang tadinya ngobrol, ngerokok, main gaple dan lain-lain langsung tertuju matanya ke Fujio semua. Dan ya, welcome to Suzuran, Fujio. Fujio di sini cukup bisa ngehandle sedikit gitu ya bocah suzuran yang ngeroyok dia. Nah tiba-tiba ada orang yang ngelumpat dari genteng untuk berhadapan dengan Fujio. Dia bahkan cuma menguji Fujio pakai satu tangan dan satu kaki. Itu pun dia cuma bercanda. Di sini jelas Fujio makin panik ya cuy karena udah digebuk lehernya, ditendang sampai mental pula, masih bangun cuy ini orang. Nah seketika Mercy ini serta salah satu anggota fraksi Rao yaitu Magoroku datang menghampiri Fujio. Nah di situ udah mulai tenang tuh, bocah-bocahnya udah pada nggak jogres lagi. Kemudian si Mercy ini menjelaskan bahwa Rao itu merupakan sosok yang ninkimono atau orang yang sangat populer. Jika mau bertemu Rao, mereka harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Fujio pun nanya dong, nomor antriannya tuh maksudnya gimana? Ya, itu tadi adalah nomor antriannya si Fujio. Di sini, Fujio juga bilang kalau tendangan Magoroku tidak lebih kuat dari Todoroki anjir. Baru ketemu anjing udah di roasting. Fujio pun dibiarkan pergi oleh Mercy. Namun saat Fujio berjalan menuju Housen, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang pria jangkung badak sebesar Jason Momoa atau Roman Reigns gitu. Dia mengenakan sebuah kimono dengan logo Suzuran dan gede banget logonya. Jelas si Fujio tahu betul bahwa itu adalah Rao. Namun baru aja nengok, si Fujio udah diusir oleh salah satu anggota fraksi Rao, yaitu Seta Kansuke atau Kansuke ya disebutnya. Setelah berpapasan dengan Rao, si Fujio ini mampir tuh ke Housen akhirnya. Di sana ada si Monji yang baru kenal dengan Fujio Hanaoka karena dia waktu itu kagak ikut tempur. Di sini si Fujio itu dikerubungin tuh oleh Ozawa Hitoshi, yaitu Sawamura, Kenzo, Jinkawa, dan Yuken. Sabakan pun memberitahu bahwa Fujio ini bonyok pipinya karena dia habis masuk Suzuran sendirian. Mereka pun cukup terkejut karena si Fujio itu orangnya serandom itu ternyata ya. Jinkawa pun meminta Sabakan menjelaskan soal fraksi Rao. Di situ Sabakan langsung ngejelasin bahwa fraksi Rao ini merupakan fraksi dengan anggota paling sedikit karena mereka nggak butuh kroco atau nggak mau kroco. Jadi mereka cuman berenam doang dan punya keahlian masing-masing. Diawali dengan penjelasan si Kamui yang jago banget nyari informasi. Dia juga punya keahlian parkour. Kemudian ada anggota berikutnya yaitu Seta Kansuke. Nah, Seta Kansuke ini yang ngusir si Fujio waktu tadi berpapasan. Berikutnya ada Magoroku. Doi emang spesialisnya tendangan cuy. Dia orang yang memberi nomor antriannya si Fujio. Kemudian ada Masi atau Mercy. Dia merupakan salah satu orang paling pinter cuy di Suzuran. Dengan kecerdasan serta kedewasaannya dia cukup dihormati lah ya. Dan dia juga cukup kuat ya cuy. Kemudian ada orang yang dihadapi oleh Fujio tadi, yaitu Kozo Miyauchi atau biasa disebut Binzo. Nah si Binzo ini fun fact nih ya, dia itu adalah penerusnya Makise karena jaketnya pun jaketnya Makise cuy. Dia ini mempunyai julukan zombie Suzuran. Di sini Fujio pun membenarkan bahwa si Binzo ini udah dipukul, ditendang segala macem masih aja ketawa ketiwi gitu kan. Baru deh dijelaskan sang legendanya yang bernama Misaki Mario. Ya, Rao itu blasteran Jepang Barat. Makanya ukuran badannya bukan Asia kan udah jelas banget. Dari mukanya pun lebih kayak orang Barat sebenarnya. Untuk saat ini, Rao merupakan orang terkuat yang ada di Suzuran. Walaupun Suzuran itu terpecah belah, namun tetap saja Rao ini sangat disegani oleh setiap fraksi yang ada di sana. Jadi mungkin ya setelah era-era Suzuran yang sebelum-sebelumnya gitu ya kan, Suzuran ini
balik ke settingan awalnya gitu. Jadi kayak terpecah belah gitu. Karena kan dulu kalau nggak salah sempat bersatu kan tuh sama Hana. Di sini Fujio sempat menanyakan perihal Sachio yang nggak hadir. Sabakan pun menjelaskan bahwa ibunya Sachio ternyata sakit dan dia harus menemani ibunya berobat ke luar negeri. Balik lagi ke Suzuran yang dimana semua kroco dari kelas 1 sampai 3 pada protes sama fraksi Rao yang seenaknya membiarkan Fujio pergi begitu saja. Nah, di sini kita diperlihatkan salah satu petarung dari fraksi kelas 1 Suzuran yang bernama Komagata dan Nishia. Semua kroco pun seketika pada diam begitu Binzo teriak. Pihak fraksi Rao pun menjelaskan bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya kecuali Sachio ya. Dulu pernah sih ya, memang itu si satu orang itu yang begini juga. Dia itu adalah Sachio Ueda yang merupakan orang terkuat dari Housen Academy. Maka dari itu mereka punya alasan kuat untuk membiarkan Fujio pergi. Dan itu menjadi tanggung jawab dari fraksinya Rao. Karena kan Fujio datang cuman untuk ketemu Rao, bukan untuk ngenyolok Suzurannya gitu ya kan. Nah di sini Mashi pun meminta Kamui untuk terus awasi Fujio Hanaoka. Keesokan harinya Fujio datang tuh ke Oya. Dia memberitahu bahwa kemarin dia baru aja datangin Suzuran sendirian untuk menemui Rao. Lord Jamuo pun menjelaskan bahwa itu sangat bahaya cuy. Untuk penjelasan fraksi yang lain gue lengkap ya soal full time. Udah pada hatam kalau soal Oyama pastinya ya. Lord Jamuo pun menjelaskan kalau Rao itu punya 3 legenda atau 3 kisah. Yang pertama itu tentang legenda festival kekuatan SMA Kurosaki. Yang kedua tentang legenda penutupan jalan tol. Yang ketiga tentang legenda Snake Ruby. Rao pernah menghajar salah satu pria di bar hingga tidak berdaya. Dan koma gitu cuy, pokoknya benar-benar sekaratul maut lah. Nah di sisi lain, Tsukasa sedang menghajar anak sekolah lain yang berusaha menjadi sekolah terkuat di Sword. Ini terjadi karena sekali lagi Murayama sudah keluar dari Oyako. Tsukasa sempat melihat anak-anak Xenomon yang sedang memata-matainya. Tiba-tiba Todoroki datang tuh. Namun pas Tsukasa itu nengok lagi, anak Xenomon itu udah nggak ada. Todoroki pun izin cabut duluan karena memang mau mancing hobinya. Di sisi lain, pihak 3 aliansi sedang nongki di sebuah bar. Di sana pihak Ebara, yaitu Fujin dan Raijin mengatakan dan mengecam kalau mereka hanya ingin berurusan dengan Todoroki. Ebara juga sempat meremehkan Kamasaka karena tawuran tapi kok pakai senjata gitu. Todoroki Yosuke ni wa daremo tei dasu na yo. Ya, seketika semua diam oleh Ryo Suzaki. Kohei Magai pun kembali memberikan sejumlah uang agar mereka segera membereskan pekerjaan mereka untuk merekrut lebih banyak sekolah lagi agar bisa mengambil alih kota Sword. Di sisi lain, Fujio membuka surat yang ternyata dari Sachio. Sachio meminta Fujio untuk membantu Housen jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat ia tidak berada di Jepang lah intinya ya. Sebaliknya, jika Fujio butuh bantuan, Housen akan bersedia mengulurkan tangannya untuk Oyako. Balik lagi ke Tsukasa yang sedang jalan bersama Todoroki dan Yuken ternyata. Di sini, Yuken memang sudah sohib banget cuy sama Todoroki karena punya hobi yang sama. Tsukasa pun bertanya perihal Rao. Ia ingin mengenal Rao lebih dalam lagi. Yuken pun mengajak Todoroki dan Tsukasa untuk datang ke kosannya si Mashi atau Mercy. Dialah orang yang sangat dekat dengan Rao untuk saat ini. Tsukasa pun menemui Mashi dan memberitahu bahwa ia sahabatnya Fujio. Ia ingin mendengar kisahnya Rao dari sumbernya langsung. Ternyata Tsukasa melakukan ini karena Kamui ketahuan sedang mengintai Oyako. Jadi sekarang gantian tuh Oyako yang menggali informasi mengenai Rao. Keesokan harinya Fujio, Jamuo, dan Tsukasa datang ke Toarushi diantar oleh Motoaki yang memang sering pergi ke Toarushi. Mereka bertiga tanpa sengaja dilihat oleh Kenzo yang sedang di tempat laundry. Namun begitu Kenzo mau ngebuntutin 3 orang itu, ia sudah kehilangan mereka. Ia pun mendapat telepon dari teman lamanya yang ternyata adalah Saboten. Balik lagi ke Fujio, Tsukasa, dan Lord Jamuo yang tiba di tempat tinggal Rao. Fujio sangat terkejut melihat kenyataan yang jauh sekali dengan omongan semua orang.
Ya, Rao itu aslinya baik banget cuy, pokoknya family friendly lah. Rao merupakan anak dari panti asuhan. Sejak kecil, Rao ditemukan oleh pihak panti, ia dirawat dan diberi nama Misaki Mario. Kemudian ia tumbuh hingga suatu hari, ia menyadari bahwa fisiknya berbeda dengan teman-temannya yang lain. Dia punya fisik yang sangat kuat karena mungkin blasterannya itu ya. Sampai akhirnya ia tumbuh dewasa. Pada saat itu, ia melihat salah satu anak panti yang dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Untuk memberi pelajaran pada ayahnya si anak panti ini, Rao ini akhirnya datang ke Snake Ruby untuk menghajar pria itu. Karena sangat terkesan dan merasa bersalah sudah mengira Rao itu orangnya mungkin gak bener gitu ya. Fujio pun mendatangi Rao dan meminta Rao untuk menjadi temannya. Keesokan harinya Fujio memberitahu teman-temannya kalau sekarang ia berteman dengan Rao. Di sini juga ada singgungan kecil tentang letak sekolah Kamasaka yang ternyata dekat dengan Gunung Tendo. Di sisi lain, Kenzo akhirnya datang menemui Saboten di bar tempat 3 aliansi nongki. Ia ditawari untuk menjadi aliansi juga dengan bayaran yang bahkan Housen bisa minta sendiri jumlahnya berapa, geblek. Namun, Kenzo menolak tawaran itu mentah-mentah dan memperingatkan jangan macem-macem sama Oyako. Amagai pun meminta si Saboten ini membereskan si Kenzo karena ya Kenzo sudah tahu gitu ya niat dari aliansi ini. Si Ryo pun ditemui oleh Soji di depan bar. Soji ini akhirnya nanya kenapa si Ryo ini mau-mauan aja gitu diperintah sama anak manja kayak Kohei Amagai. Apalagi si Ryo ini dulunya jadi orang terkuat di SMA Nami. Dan mengapa si Ryo ini tiba-tiba pindah gitu cuy ke STM Senomon terus tunduk sama Kohei padahal kan dia di SMA Nami jadi pemimpin atau jadi orang terkuat. Dari sinilah kita diperlihatkan kalau ternyata ayahnya Ryo merupakan supirnya si Kohei Amagai. Ryo pindah atas kondisi ayahnya yang mau gak mau ya harus tunduk sama Kohei Amagai dan juga karena Amagai Group inilah yang ngegaji bokapnya Ryo. Baru tuh diperlihatkan Ryo yang melakukan apapun yang disuruh Amagai dimulai dari mengambil alih Senomon. Jadi sebenarnya Ryo tuh orang baik. Dia tunduk karena bokapnya ya kerja sama Amagai. Dan si Ryo ini menganggap kalau Amagai itu adalah sahabatnya, beda sama yang lain. Di sisi lain, si Yuken dan Monji sedang adu jotos ilmu bela diri. HP-nya Yuken terus-terusan getar karena ditelepon oleh Kenzo yang baru aja dari bar tongkrongan 3 aliansi dan dia mau ngasih tahu ke si Yuken. Namun naasnya Kenzo dijegat oleh 3 aliansi itu hingga akhirnya Kenzo koma karena menerima luka berat di kepala. Di saat yang bersamaan, Fujio mendapat laporan dari Tsukasa bahwa Senomon Kamasaka kini mengincar Oyako. Di sini Tsukasa menasehati Fujio kalau ambil keputusan tuh ya jangan sembrono. Kalau Fujio salah ambil keputusan, semua anak full time juga kena imbasnya. Keesokan harinya, Yuken bertanya kepada anak-anak Housen soal Kenzo yang gak ada kabar sama sekali setelah nelpon Yuken tadi malam. Namun anak-anak Housen pada gak ada yang tahu. Di saat yang bersamaan, pasukan 3 aliansi STM Senomon, Kamasaka, dan Ebara datang ke wilayah Oyako berbondong-bondong. Jadi benar-benar nutupin jalan gitu. Dan ini membuat kerusuhan. Di situ ada cameo dari Ken Katagiri yang lari ketakutan gara-gara 3 aliansi ngeblok jalan ini. Di sini sebenarnya ada Easter egg yang cukup cocok logi, tapi kalau misalkan bener ini jadi Easter egg yang sangat besar banget. Jadi lampu hijau banget lah buat suzuran ke depannya. Penasaran kan tentang apa? Kita pisahin. Ini alur soalnya. Nanti breakdownnya tersendiri. Mereka pun berpencar Gandhi akan mengurus faksi Yasukyo. Fujin dan Raijin mengurus faksi Todoroki yang mana hanya ada Suji dan Shiba. Sedangkan Saboten mengurus faksi Chun Chun.
Sisanya yaitu Ryo Suzaki dan Himuro Reiji harus berhadapan dengan Tsukasa dan Fujio. Lord Yamuo di sini cabut kumpulkan informasi. Sedangkan Fujio hadapi Reiji. Tsukasa hadapin Senomon beserta Ryo Suzaki. Kita lihat dulu pertarungan Fujio versus Reiji ya. Di sisi lain, Yasushi sangat terpojok karena harus bertarung di gang sempit gitu dan semuanya pada pakai benda cuy berantemnya. Kiyoshi pun menumbalkan diri biar Yasushi cabut. Di sisi lain, faksi Chun-Chun terluka parah akibat terkena jebakan, terutama Nakagoshi. Terakhir, Tsukasa dihajar oleh Ryo. Saat Fujio kembali ke Oya, semua anak full time udah bonyok kecuali Motoaki yang berhasil selamat bareng si Lord Yamuo. Pada takut sebenarnya bro sama Lord Yamuo tuh, makanya Motoaki tuh bersih gitu kan ya nggak bonyok gitu. Oke lanjut, Nakagoshi luka parah, Yasushi luka parah juga cuy. Sedangkan Tsukasa diculik, Suji dan Shiba juga babak belur cuy. Di sisi lain, anak Ebara nggak berhasil menemukan Todoroki. Namun selang beberapa menit setelah dia nelpon, Fujin dan Raijin tiba-tiba mampus Tasya. Kini Fujio mengerti perkataan dari Tsukasa bahwa menjadi pemimpin itu harus benar-benar gak boleh gegabah kalau ambil keputusan. Apalagi sekarang kondisinya Aoya tinggal setengah bahkan. Di sisi lain, Tsukasa sedang disiksa oleh Hamagai. Namun Tsukasa mengatakan bahwa ia berbeda dengan Hamagai yang menganggap teman itu sebagai alat saja. Tsukasa percaya bahwa jika Hamagai kena culik seperti ini, gak bakal ada yang mau nyelamatin si Hamagai. Tsukasa juga menyadari bahwa Ryo sebenarnya tuh terpaksa menuruti Hamagai karena tidak ada pilihan lain. Kemudian diperlihatkan Hamagai yang menjelaskan pada Saboten bahwa ayahnya Ryo dulu bangkrut. Kemudian perusahaannya dibeli oleh Hamagai Group. Kini Ryo dan ayahnya hanya bergantung sama Hamagai Group saja. Percakapan ini didengar langsung oleh Ryo. Jelek pisan asli ya adegan. Ryo pun menanyakan secara langsung apakah si Ryo ini alat juga. Hamagai pun menjelaskan bahwa semua orang yang kerja sama dia ya dianggap alat. Karena ujung-ujungnya mereka itu hanya menginginkan uang. Balik lagi ke Fujio yang kini yakin bahwa ia merupakan pemimpin Oyako. Sedangkan di sisi lain, Todoroki tiba-tiba datang menemui Fujin, Raijin, dan Shoji. Ia langsung menegur secara terang-terangan jika ada masalah langsung ke orang yang ngomong depan mata. Nah iya the best cuy. Kalau ada masalah teh ngomong gitu to the point, laki-laki sejati ya. Jangan incer kiri kanan. Fujin dan Raijin pun bakal duo versus solo. Jika mereka berdua kalah, taruhannya Ebara harus cabut dari aliansi Hamagai. Sedangkan di sisi lain, Kiyoshi yang dirawat intensif menyadari bahwa sampingnya itu ternyata adalah temannya. Dan ya benar aja, di sampingnya itu ternyata Kenzo yang sedang koma. Iya, Ozawa Hitoshi tumbal wae anjir. Ini film ketiga ada tumbal lagi dari Ozawa Hitoshi, kasihan parah anjir. Pada tengah malamnya, Fujio kembali ke Oyako, begitu juga dengan Todoroki yang baru saja menghajar Fujin dan Raijin. Kini Ebara resmi keluar dari aliansi Hamagai. Kondisi Todoroki di sini udah capek banget cuy asli, abis mancing, terus mukulin orang, malamnya gelut lagi. Aksi heroik Todoroki ini jadi referensi peran Murayama mengajak Hyuga di End of Sky. Persis sama, cuman beda taruhannya aja.
Di sini mereka dapat kabar soal Kiyoshi dan Kenzo. Sedangkan Fujio dapat telepon dari Amagai langsung untuk jadwal tempur besok. Fujio pun mengiyakan request dari Amagai. Namun Todoroki membantah terang-terangan. Sekuat-kuatnya mereka, Oya tinggal setengah. Itu pun setengahnya itu udah babak belur. Kondisi Todoroki bahkan sebagai god gitu ya, udah habis energinya, penuh luka juga karena dia habis ngesolo Ebara. Todoroki meminta si Fujio harus realistis sedikit. Fujio pun menghampiri Todoroki, kemudian Ojigi dan berterima kasih telah mengeluarkan Ebara. Asli ini salah satu adegan yang cukup merinding ya sih. Fujio pun dengan tegas dan lantang bilang kalau mereka juga punya aliansi, kita tunjukin juga aliansi yang sebenarnya. Langsung tuh diperlihatkan si Fujio yang ternyata Ojigi juga ke Jinkawa untuk meminta bantuan Housen pada masalah ini. Langsung tuh musik utama dari Heikenlou zaman jadul diputar lagi. Yang nonton di bioskop kemarin gue yakin pasti pada merinding sih pas adegan yang ini cuy, karena cukup fan service. Keesokannya Oya dengan sisa pasukan seadanya berkumpul bersama Housen yang dipimpin oleh Ozawa Itoshi untuk majuin si aliansi Amagai ke kandangnya langsung, yaitu STM Senomon. Dimulailah perang besar ini. Di tengah-tengah perang, Amagai mengumumkan bahwa Tsukasa ada di fasilitas olahraga Senomon. Housen dan Oya pun kini harus buka jalur agar Fujio dan Todo bisa masuk ke sana. Di sisi lain, Amagai memanggil pasukan SMA Kiri yang ada di awal film tadi. Pihak aliansi Amagai juga sudah pasang jebakan banyak di setiap lorong. Saat Motoaki dan Sawamura terpojok, Todoroki pun rada keteteran karena ruangannya sempit-sempit banget gitu ya, tapi jumlahnya tuh kebanyakan. Tiba-tiba, pasukan Housen ternyata yang dipimpin oleh Yuken udah berhasil masuk ke dalam gedung juga. Sekarang tinggal Yuken, Todo, dan Fujio yang berada di garis paling depan. Dan mereka menuju fasilitas olahraga Senomon. Namun, mereka dihadang puluhan pasukan aliansi yang sudah lengkap dengan senjata. Secara tiba-tiba, ya, 6 orang ujung tombaknya datang. Rao Ippa atau faksi Rao dari Suzuran. Di sini si Amagai kayaknya nggak tahu ya seberapa kuat Suzuran ini, makanya dia meremehkan. Namun si Binzo ini nyeletuk. Gua sendiri aja udah cukup. Dan saat Fujio dan Todo mau maju gitu ya, ternyata si tanker fighter ini langsung nge-solo disusul 5 anggota lainnya. Yang paling keren sih pas ngelempar orang anjir ala-ala Brock Lesnar gitu anjir, geblek. Setelah jalur udah rada bersih, kini giliran Fujio, Todo, dan juga Yuken selamatin Tsukasa. Di sana pun mereka masih pula lawan Kroco yang gak ada habisnya. Ditambah Rio yang baru turun gunung anjir, yang lain pada udah bonyok, pincang, si Eta masih bersih, baru ikutan lagi. Wajar sih gimana gak oleng coba si Todo. Untungnya Tsukasa berhasil selamat. Kini Fujio kudu lawan Rio, sedangkan Tsukasa lawan Amagai. Karena duo bestie kita udah kecapean gitu ya.
Apalagi Todo yang habis ngesolo Ebara besoknya tempur lagi anjir suram. Habis itu mereka berpencar. Yuken lawan si Saboten karena dia mau balas dendam soal Kenzo. Semua kroconya urusan Todoroki. Di sisi lain SMA Kiri panggilan dari Amagai datang. Namun mereka dihadang oleh Raja Housen yang baru balik, yaitu Sachio Ueda. Untung ada Sachio, kalau enggak itu SMA Kiri sama mobil-mobilnya hancur cuy. Sama dua lord kita sabakan sama si Jamuo. Balik lagi ke pertarungan Ryo versus Fujio. Dan juga para anggota fraksi Rao yang datang membantu tiap sisi gedung. Ada adegan Sachio ngesolo juga cuy di sini. Kita lanjut ke pertarungan pusatnya dulu intinya. Si Todo akhirnya aktifin mode demonnya cuy di sini. Singkat cerita tersisa Amagai dan Ryo saja. Fraksi Rao, Housen dan Oya sudah masuk ke dalam fasilitas olahraga. Namun walaupun begitu Ryo ini nggak menyerah cuy. Dia bakalan terus maju karena dia nganggep si Amagai ini adalah sahabatnya. Ia akan terus melindungi Amagai apapun yang terjadi. Terjadi pertarungan lagi tuh antara Ryo versus Fujio. Melihat Ryo yang terus-terusan melindungi Amagai, akhirnya Amagai teringat bahwa ia ternyata dulu sering melindungi Ryo yang dibully. Maka terungkaplah niat baik dari Ryo Suzaki yang ternyata bukan butuh uang aja, tapi dia benar-benar berterima kasih pada Amagai dulu dan berutang budi. Namun walaupun udah dramatis gitu ya si Ryo Suzaki ini, tapi pertarungan tetap dimenangkan oleh Fujio Hanaoka. Amagai yang tidak terima berusaha menusuk Fujio. Untungnya hal ini digagalkan oleh Ryo yang berusaha menyadarkan Amagai. Akibat peristiwa ini akhirnya Amagai jadi luluh dan berteman baik sama Ryo Suzaki. Di perjalanan pulang masih berterima kasih pada Fujio karena dia jadi orang pertama yang mendatangi Rao untuk berteman. Fujio pun mengajak Rao bertarung disusul Sachio yang ingin dapat kesempatan kedua. Binzo si Ai ngerosting wae anjir si Binzo. Film ditutup dengan Nakagoshi yang ikut acara cari jodoh gitu di SMA Putri Meiwa. Entah itu SMA Putri yang mana, apakah itu SMA yang ada adeknya Sachio atau bukan, gue gak ngerti. Pokoknya nanti bakalan ada SMA Putri lah debut. Dan di sini ada post credit scene-nya juga cuy yang memperlihatkan si Fujio yang kembali ditantang oleh Ryo Suzaki. Ia pun menerapkan hal yang sama seperti Magoroku. Dah bubar. Bayarnya pakai like, subscribe sama loncengnya aja buruan. Jangan lupa request film action tempur begini juga cuy di kolom komentar yang gue pin karena memang gue lagi suka banget ngebahas film-film gelut kayak gini. Durasinya sih ini kayaknya panjang ya, makanya closingnya tuh biasa aja. Terima kasih yang udah nggak skip iklan. Gue Klepon X pamit undur diri and I'll come see you next time.